kita dari kelompok 4. Pose with the fans. Cara sebentar, Pak. Oke, boleh perkenalkan dulu, Pak, namanya siapa? Rama. Nama panggilannya. Iya. Namanya siapa? Iya, Pak Rama. Oh, Pak Rahman. Oh. Baik, pertanyaan pertama, waktu lagi nunggu order tuh biasanya Mas tuh nongkrongnya tuh di mana gitu, Mas? Apa ada tempat-tempat Ada base camp. base campnya? Base campnya. Oh. Terus cara biar ordernya gampang masuk bagaimana, Pak? Mainnya dengan satu akun. Maunya Dua atau 3 akun mainnya. Oh, Kayak gitu. Kayak apa? Gojek, Grab, Maxim, Shopee. Oh, iya. Terus yang kedua, Mas pernah ngalamin nggak akun tiba-tiba sepi order gitu? Terus biasanya itu apa sih? Gimana solusinya gitu dan apa penyebabnya gitu? Alhamdulillah enggak. Oh, belum pernah. Karena kan tadi tuh mainnya beberapa akun. Kalau satunya anjir, ya satunya gacor lah. Satunya ya. Oh, terus pernah nggak ngalamin akun tiba-tiba nggak bisa dipakai atau diblokir gitu, Mas? Suspend. Iya gitu. Suspend pernah sekali-kalinya Grab. Oh, Grab pernah. Oh, Karena permuknya pakai komunitas. oh pakai komunitas. Oh iya. Terus ada nggak sih driver yang pakai trik khusus biar ordernya lancar gitu? Triknya. Iya, trik. Ada sih, ada 5 trik. Ada 5 trik. Ada 5 trik. Boleh disebutkan, Mas? Satu-satu. Ponselnya RAM-nya gede. Terus operatornya juga ya simpati lah. 3 saldo kayaknya. 3 saldo. Tempatnya disiplin waktu. 5-nya apa deh? Oke. 5-nya apa? Tadi berapa? Baru 4. Ponselnya ya, Ponselnya ya. RAM-nya gede, Ponselnya operatornya, saldo, disiplin waktu, sama apa? Satu lagi? Banyak pelanggaran. Jangan banyak. Ya, dijaga lah, dirawat lah. Baik, mungkin yang terakhir ini, Bapak pernah nggak dapat order yang ternyata alamatnya nggak jelas atau bohongan gitu, Pak? Opik. Iya. Sekarang udah enggak, di awal-awal ya. Sekarang udah enggak, udah tahu triknya. Udah tahu triknya. Oh. Ya, baik Pak, terima kasih ya untuk kesempatannya. Permisi Ibu, izin wawancara. Ya, Bu. Boleh? Boleh. Kita mulai ya. Ya. Bisa perkenalkan dulu namanya? Nama asli apa? Nama palsu? Nama aslinya aja. Oh, namanya Ismawati. Oh. Sejak kapan Ibu mulai ikut senam di sini? Oh, kira-kira udah 5 tahun yang lalu. Alasan awal Ibu tertarik ikut senam bersama ibu-ibu, kenapa tuh? Iya, biar sehat aja. Terus happy gitu ya. Ketemu banyak temen. Ada ini gak perubahan pada tubuh atau wajah setelah rutin senam? Ya, lebih sehat sih. Yang pasti lebih sehat, lebih bugar ya. Kayaknya kurus bonus ya. Alasan awal Ibu tertarik ikut senam bersama ibu-ibu? Karena memang ibu suka olahraga, tapi olahraga yang lain kayak seperti poli ibu takut kena bola, bulu tangkis juga sama, kena semes takut. Jadi yang menurut ibu yang apa ya, yang aman itu senam sama jalan sama goes, itu aja Neng. Ada nggak perubahan pada tubuh atau wajah setelah rutin senam? Yang pasti selalu happy, selalu bahagia. Mudah-mudahan panjang umur karena di sini ibu bukan senam itu bukan
bukan mau hura-hura tetapi menyehatkan badan ya Neng ya. Tujuannya itu sama semua dan silaturahmi. Ya mudah-mudahan panjang umur, kalau selalu bahagia, selalu silaturahmi yang baik, ya sehat. Itu aja. Ceria, bahagia, itu aja. Nggak ada uang, nggak ada uang, yang penting bahagia. Kalau musiknya cepet tuh, gerakannya susah, biasanya ibu teriak apa biar semangat? Hore, menghitung, gitu. Terus setelah senam biasanya ibu langsung pulang atau ada acara lain dulu gitu? Kebanyakan ibu-ibu kalau misalnya di rumahnya nggak ada kegiatan, jalan Neng. Nih teman-teman ibu ini teman main semua nih. Hai, ini teman main semua ya. Biasanya kita pulang senam suka jalan kemana? Ke Tanah Abang, ke Senen. Tuh. Sawah. Apa yang ingin ibu sampaikan buat teman-teman lain biar semangat ikut senam? Iya, jangan pernah bosen ya untuk senam, karena senam itu sehat, bikin sehat jasmani, rohani juga, bikin happy. Udah gitu. Oke, terima kasih ya Bu. Balik. Bapak, saya izin wawancara, apakah boleh? Boleh. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Lukman. Lukman, dengan Pak Lukman. Baik. Ya, Apa yang membuat Bapak tertarik untuk memancing? ya, karena hobi ya. Kalau udah hobi mah udah. Ya menghilangkan jenuh sesaat ya, wakil ya. Jenuhnya karena kerjaan, seperti itu sih, refreshing lah, hiburan, kayak gitu. Lalu bisa ceritain pengalaman seru Bapak waktu memancing? Pengalaman seru, ya serunya tuh kalau dapat ikan besar, ya nariknya udah. Kalau lagi dapet ikan yang gede banget, biasanya Bapak bilang apa ya? Maksudnya bilangnya, Kayak bahasanya gitu, gimana? apa ya? Spontan itu kata-katanya, mantap, babon nih, gitu nih. Itu paling gitu. Terus waktu Bapak lagi mancing, pernah nggak ada momen ikan yang lepas gitu? Sering. Biasanya Bapak ngomong apa itu kalau misalnya ikannya lepas? Aduh, suwe belum rezekinya. Kalau misalnya lagi gak dapet ikan, biasanya Bapak saling ejek atau gimana nggak? Bilang Ya. apa? Saling ejek lah kita sama pemancing kan. Wah, belum rezekinya gitu. Boncos nih hari ini, gitu. Terus tadi yang Galatama itu apa Bapak? Galatama itu ya biasanya kayak perlombaan Galatama tuh masuknya. Mancing, perlombaan ya kan, ada tiket segala macam. Kalau Galatama ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Oke, sama-sama. Apa hasil observasi wawancara Anda di komunitas ojol? Baik, hasil dari wawancara saya di ojol itu kami menemukan salah satu komunitas ojol ya, namanya Paguyuban Maksim Indonesia. Jadi setelah kami wawancara, tidak sengaja kami mendapatkan beberapa bahasa komunitas. Di antaranya itu yang pertama ada base camp. Jadi base camp ini kalau di bahasa komunitas mereka ini, base camp ini itu dapat diartikan sebagai tempat perkumpulan. Jadi sebelum mereka itu menuju ke tempat orderannya masing-masing, biasa ada tempat perkumpulan dulu gitu, kayak buat nunggu order, ngobrol-ngobrol di situ, kadang mau istirahat itu di base camp. Jadi mereka istilahnya itu kayak base camp. Terus yang kedua ada gacor. Nah, gacor ini maksud mereka itu gacor ini tuh dapat diartikan rame orderan, misal dalam satu hari itu dia bisa mendapatkan 10 sampai 20 kali orderan. Mereka nyebutnya wah gacor nih akun gua gitu. Nah, lalu yang ketiga suspend. Nah, suspend ini dapat diartikan pemblokiran akun. Jadi misalnya dia itu mendapatkan sebuah pelanggaran atau memang tidak sesuai dengan kebijakan komunitas, biasanya mereka itu mendapatkan suspend atau pemblokiran di akunnya. Lalu yang keempat ada opik. Nah, opik ini sering terjadi ya di dunia
ojek online khususnya di komunitas itu sering mendapatkan opik. Opik ini singkatannya orderan fiktif. Jadi orderan fiktif ini kayak orderan bodongan lah ya, orderan bodongan yang memang tidak ada orang mesen nih, ada orang mesen, nanti biar pas didatengin nggak ada orangnya, terus nanti ditanya-tanya kayak iseng gitu. Jadi memang nggak ada tujuannya gitu, cuma iseng-iseng doang. Nah itu mereka sebutnya opik atau orderan fiktif. Yang kelima anyep. Nah anyep ini tuh dapat diartikan sepi orderan. Sepi orderan itu kayak dalam sehari itu sama sekali nggak ada orderan gitu, sepi. Mereka biasanya nyebutin, wah akun gua anyep nih gitu, akun gua anyep, jadi nggak ada orderan sama sekali. Ya, mungkin hanya segitu dari ojol. Baik, selanjutnya dari komunitas Ibu Islam, bagaimana hasil wawancaranya? Dari hasil wawancara, saya mendapatkan kata-kata komunitas seperti happy. Jadi happy itu waktu senang itu dianggap sebagai jam paling menyenangkan. Nah yang kedua itu bugar. Kata bugar berarti sehat, segar dan berenergi, baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga itu ada kata hore. Kata hore itu kayak memberikan semangat ketika gerakan selesai, merayakan kebersamaan biar makin kompak gitu, bikin suasana lebih hidup, penuh tawa dan nggak kaku. Nah terus ada smash, kayak teriakan agar gerakan senam jadi penuh tenaga seperti mengangkat tangan ataupun kaki. Terus yang terakhir itu ada hura-hura. Kan ibu-ibunya bilang senam itu bukan cuma hura-hura, itu artinya senam bukan sekedar bersenang-senang atau main-main saja, tapi ada tujuannya, yaitu kayak menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, membuat badan tetap segar dan tidak mudah sakit. Udah, gitu aja sih. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada dari komunitas pemancing, bagaimana? Untuk hasil wawancara dari komunitas pemancing, saya menemukan beberapa kata komunitas seperti babon. Babon itu sebutan untuk ikan yang ukurannya sangat besar atau di atas rata-rata. Yang kedua kata suwe. Kata suwe itu biasanya diucapkan pada saat alat mancingnya putus. Jadi kayak suwe banget nih gitu. Gak dapet gitu. Iya. Wah suwe nih. Yang ketiga itu kata boncos. Kata boncos itu biasanya disiapin pas nggak dapat ikan sama sekali, jadi rugi gitu. Itu bedanya sama yang suwe itu, kalau suwe kita dapat terus putus, kita bilang suwe. Nah kalau boncos itu Nggak dapat sama sekali. Yang keempat itu lepas itu kondisi pas ikannya udah ke pancing, tapi kemudian Terlepas gitu ya. iya, tapi pas diangkat itu ikannya nyebur lagi gitu. Yang Ya misalnya udah ketangkep, ya wah lepas gitu. Yang terakhir itu ada galatama. Galatama tuh istilah buat sistem perlombaan mancing di kolam berbayar, di mana pemancing diberi waktu terbatas untuk menangkap ikan. Terus pemenangnya ditentukan berdasarkan kriteria kayak bobot ikan terberat sama hasil tangkapannya. Segitu aja bahasa komunitas yang saya dapatkan dari komunitas pemancing. Nah guys, jadi itu hasil dari observasi lapangan kita di bahasa komunitas. Lanjut, kita akan membahas kesimpulan dari bahasa komunitas.